Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydan wa ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyuhal kanu khususan al-fatihah kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syadillahu lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 835. Qala Allah Ta'ala wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi falyakhluqu habbatan aw liyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu sya'iratan. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Waman, dan seseorang azlamu itu lebih zalim, paling zalim, mimman dibanding seseorang dhahaba yang berniat yakhluqu membuat khalqan makhluk atau buatan ka khalqi seperti makhlukku. Artinya termasuk kezaliman ketika seseorang itu membuat seperti buatanku atau seperti makhlukku. Ini yang dimaksud adalah tentang orang membuat patung, termasuk yang terlarang dalam agama kita membuat patung yang kalau seandainya patung itu hidup persis seperti aslinya. Nah, kalau ada patung tapi kok kecil, patung gajah tapi gedenya segini, apa ya ada gajah segini. Pokoknya yang kalau seandainya hidup itu persis kayak aslinya itu. Nah, itu yang terlarang. Cuma saudara kita ada yang memahami secara berlebihan, pokoknya gambar nggak boleh, sehingga ia tidak mau majang foto di rumahnya, tapi majang foto di dompetnya. Nah ya kan, KTP, SIM, paspor, duit. Ya kan dia bilang katanya semua yang bergambar nggak boleh, makanya sampai dia mengharamkan memajang foto di dinding, tapi di dompet standar ganda itu. Di dinding nggak boleh, tapi di dompet boleh, standar ganda. Lah maka masalah patung dan gambar ini adalah perbedaan atau khilafiyah. Khilafiyah itu perbedaan yang kayaknya emang sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak bakalan akur. Kalau pandangan dari ulama yang ketat seperti saudara-saudara tadi Wahabi, Salafi, memang yaitu mereka sampai mengharamkan semua jenis entah gambar entah patung, tapi kadang tadi standarnya ganda, yang dipajang nggak boleh tapi dikantongin boleh, itu standar ganda. Nah kalau ulama-ulama NU biasanya yang dimaksud itu adalah yang kalau seandainya hidup itu sama persis dengan aslinya. Nah itu yang terlarang atau yang tidak boleh. Kalau foto itu kalau hidup ayo nggak mungkin, ayo gepek, ayo foto ya. Yang dipoto yang ada gambarnya kan depannya doang kan, belakang sini nggak ada kan.
Nah, iya, apalagi foto KTP, foto kan cuma sepotong doang nih ke atas. Lah kalau seandainya utuh pun kan ya cuma dimensi satu doang kan. Nah kalau yang 3 dimensi kayak patung itu kan 3 dimensi. Seandainya hidup, yo persis plek kayak aslinya. Nah itu yang tidak boleh. Falyahluku, maka kalau hendak melukis, hendak gambar, hendak patung habbatan, maka lukislah habbah, buah-buahan. Au yahluku dzarratan, atau biji-bijian. Au liyahluku syairatan, atau syair itu semacam gandum. Artinya yang memang sepakat semua boleh kalau itu yang tak bernyawa kayak binatang. Ya, kalau yang tak bernyawa seperti buah-buahan, pohon-pohonan, gunung-gunungan, wis monggo silahkan. Maka para wali songo dulu yang membuat wayang itu walaupun kayaknya kayak orang, cuman kan juga mungkin orang kayak gitu ya, matanya cuma satu, kaki sama tangan panjangan tangan, wayang. Makanya itu untuk menghindari khilafiyah bahwa yang disepakati itu yang seandainya hidup tidak mirip aslinya. Nah itu yang dimaksud dalam hadis nomor 835. Jadi kalau hewan patung yang seandainya hidup sama persis itu yang sepakat dilarang. Lah kenapa? Karena dulu memang Rasulullah melarang ini dikhawatirkan umat saat itu terjerumus nyembah ke patung ini. Karena pernah terjadi berkali-kali sampai umat itu tergelincir kembali nyembah itu. Bahkan dulu awal Islam ini datang, ziarah kubur juga dilarang. Dalam hadis yang cukup populer, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu, saya kata Rasulullah, nahaitukum, melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk ziarah kubur. Karena memang khawatir ketika ziarah kubur bukan ngedoain yang dikubur, malah berdoa minta ke yang dikubur. Mbak, ini putumu Indonesianya apa? Cucumu udah hampir 40 belum ketemu jodoh, Mbak. Doain yo, Mbak. Mbahnya di situ sendiri bisa jadi lagi dikebuki malaikat aja. Lah kok malah Mbak, tolongin Mbak, putumu, cucumu udah hampir 40 kok belum ketemu jodoh, gimana Mbak? Lah ini loh yang dikhawatirkan sebetulnya itu. Lah dulu Rasulullah sampai melarang ziarah kubur, tapi ketika keimanan udah kuat, ya ucapan Rasulullah itu diralat. Kalau ibarat undang-undang mah di amandemen. Fazuruha, maka silahkan ziarah dengan catatan tadi, mendoakan yang di kuburan, bukan berdoa kepada yang di kuburan. Justru yang rawan keliru itu ketika ziarah ke makam, dalam tanda kutip ya, makam wali, makam orang soleh, itu yang rawan tergelincir itu biasanya di situ. Kalau kita ziarah ke makam orang-orang biasa, insya Allah ya, aman. Yang sering orang berlebihan itu kan ziarah ke makam-makam begitu, sampai nyium-nyium nisan, bawa macam-macam, kemudian ya tadi itu sampai ya tadilah berlebihan. Ya kalau hanya sekedarnya ya monggo, doa tetap pada Allah, jangan sampai berdoa kepada situ, walaupun di situ dalam tanda kutip makam orang-orang soleh. Dan termasuk gambar patung itu mutlak dilarang saat itu karena dikhawatirkan umat Islam akan tergelincir nyembah patung. Karena memang awalnya para sahabat dulu sebelum Islam ya rata-rata mereka penyembah patung. Kecuali Sayyidina Ali memang enggak. Sahabat yang ketiga, yang tiga sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya dulunya penyembah patung. Kalau Ali memang enggak, terlahir dari umur usia anak-anak memang terhindar dari itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu, mengharamkan al-zulma, kezaliman, ala nafsi, terhadap diriku sendiri. Artinya Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Enggak mungkin Allah itu mendolimi hambanya. Mendolimi hambanya gimana? Amal yang tidak dibalas enggak mungkin. Semua amal yang kita kerjakan pasti dibalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan enggak ada orang tahu, ada balasan. Nah, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, ya pasti ada balasan. Balasan itu bisa jadi kita terima di dunia, bisa jadi kita terima di akhirat. Umpama hidup kita kok ruwet, susah. Nah, itu ya mungkin balasan dari dulu kita hidup kita ya ruwet juga, maksiatnya demen banget. Lah mama kok ditimpa yang begitu aja. Kan kadang ada yang ngomong, ya Allah dosa apa saya ya, hidup saya kok gini aman. Ya tinggal ngaca, lihat kaca, dosanya apa semua. Wong semua yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Kalau lewat dari dunia ya mungkin di akhirat. Kalau mungkin lewat dari kita ya mungkin anak-anak kita. Kalau anak kita misalnya berbuat apa gitu, yo tinggal ngaca. Ini yang dikaca itu dulu kayak ini kok bukan? Kadang malah lebih parah ya. Nah, itu mulanya kalau punya anak kok sekolah bolos mulu, bapaknya dulu ya begitu. Punya anak orang yang bontot mulu, ya begitu. Ya wes jangan diomelin anaknya. Itu melanjutkan tradisi kok. Nah iyo, melanjutkan tradisi kok diomelin ya. Kalau bapaknya anaknya diajak ngaji susah, ya mungkin bapaknya dulu begitu, malah lebih parah. Sono ngaji, malah ngumpet main HP lah. Bapaknya dulu suruh ngaji malah main congklak kok ya. Dan zaman dulu kan mainannya gitu. Ayo, semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. Yus, tinggal apa yang kita tanam itu nanti yang kita panen. Allah itu nggak mungkin zalimi hambanya. Artinya setiap apa yang kita perbuat pasti ada balasannya. Entah di dunia, ya kalau dosa kita dibalasnya di dunia, ya malah bersyukur. Nanti di akhirat udah nggak begitu berat banget balasannya. Umpama kita dikasih sakit, nah sakit itu bisa jadi adalah pelebur dosa-dosa kita. Yaitu berarti dosa kita udah dikurangi di dunia dengan sakit. Wa ja'altuhu muharraman bener ya? Wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya itu maksudnya kedzalim itu muharraman, terlarang, bainakum, di antara kalian, fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi. Karena zalim itu musuh yang nyata. Biasanya dalam muqaddimah pidato itu kan ada sering wala udwana illa 'alal zalimin. Dan tidak ada musuh yang nyata, yang jelas-jelas musuh kecuali kezaliman. Lah zalim apa nih zalim apa? Zalim kan sering kita dengar ya omong pemerintah zalim apa? Emang yang zalim pemerintah tok, lo kita ya kadang yo. Umpama kita udah kesepakatan waktu teken kontrak kerja masuk jam berapa? Kalau karyawan masuk jam berapa? Jam 8 lah umpama ya, jam 8 istirahat jam 12, masuk lagi jam 1. Lah kalau Ramadan gini biasanya molor ya kan? Iya, molor ya kan? Molor jam 1 masuk, molor jadi setengah 2. Ya itu dolimnya karyawan ya itu. Lah kalau dolimnya bos ya bayaran nggak dibayar, itu dolim. Dan dolimnya kan sesuai tingkatannya ya.
Dolim itu bahasa gampangnya orang yang tidak mematuhi kesepakatan peraturan yang sudah ditetapkan, yang disepakati, itu namanya dolim. Kalau dolimnya karyawan ya itu tadi ya, alasannya puasa pak, makanya biasanya kalau bulan puasa kan habis sholat zuhur, begitu assalamualaikum langsung tiarap. Saya pernah ngisi pengajian di Sunter ya, di Honda Prospek Motor HPM. Lah itu begitu pengajian wallahu a'lam bishawab langsung tiarap, masih di barisan gitu loh. Langsung kayak disiapkan brok. Makanya begitu ngaji baru belum ada setengah jam saya lihat kok kayaknya udah wajah-wajahnya udah nggak kondusif, ya udahan langsung. Oh langsung kayak disiapkan langsung belum. Terus saya tanya ke pimpinannya, biasanya masuk jam berapa pak? Biasanya sih jam 1 pak. Cuman kalau Ramadan pergi sini ya molor. Lah terus, kalau udah diizinin nama pimpinan ya nggak apa-apa. Ya udah bagus, mending diizinin daripada semua orang ini pada berdolim semua. Artinya pimpinan izinin tuh. Ya udahlah nggak apa-apa, maklum jam bulan puasa. Yang karyawan kan ntar alasannya tidurnya orang puasa. Ibadah, oh itu bukan hadis itu hadis kita bikin-bikin. Ayo, naumus shaimi ibadatun, dicariin bahasa Arabnya biar kayak hadis. Naumus shaimi tidurnya orang puasa, ibadatun ibadah. Padahal itu bukan hadis. Kemudian buat nakut-nakutin mandornya apa namanya? Kalau pimpinan itu mandor. Dor, naumus shaimi ibadah. Wah, kata mandornya yo. Itu mah bukan hadis, dibikin-bikin. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun. Setiap kalian berpotensi tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah. Ahdikum, maka akan aku beri hidayah. Dan memang doa yang paling banyak kita baca dalam sehari semalam itu minta hidayah. Kita kalau minta rezeki sehari semalam kalau dihitung berapa kali? Coba, piro enggak? Kowe njaluk rezeki piro sedina enggak? Man, berapa kali man minta rezeki man? Kan katanya pengen jadi orang kaya man. Lah ke dalam sehari loh, dalam sehari udah ya Allah beri aku kaya gitu. Berapa kali sehari? Iya berapa kali? Kalau sholatnya 5 kali kan cuma 5 kali aja. Iya. Lah kalau minta hidayah, kalau kita hitung, kalau mau ngitung sehari lebih dari 50. Cuman kita nggak ngeh aja kapan kita minta hidayah. Kita hitung ya. Ketika kita baca Fatihah, itu kan ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ayat berapa ya? Bingung ya? Dibaca tiap hari kok bingung. Ayat berapa Pak Ji? Ihdinas siratal mustaqim. 4 3. Ayo ada yang nawar 5 6. Kelemahan kita itu kan di angka ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat memang luar biasa ya. Sampai nomor-nomornya hafal semua. Kita Fatihah loh yang sehari kita baca berpuluh-puluh kali. Ditanya ihdinas siratal mustaqim ayat ke berapa? 5. Bener nih? Ayo dihitung ya. Oh 6 naik ayo. Enggak nambahin Pak Eko 7 gitu. Hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masuk. Ayo ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Woi bener Pak. Pinter loh Pak. Setiap kali kita membaca itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan, berikan hidayah kepada kami jalan yang lurus. Yang lurus apa yang benar? Lurus belum tentu benar loh masalahnya. Lurus kalau ini keluar dari sini nyemplung kali Mas. Iya benar, ayo. Nah kalau lurus kan belum tentu benar. Coba sini nih keluar dari perumahan kita kalau lurus nyemplung kali.
Setiap kali kita baca ayat itu berarti kan kita memohon hidayah. Yang wajib ya, kan sehari semalam 17 rakaat, berarti 17 kali. Itu yang wajib. Belum qobliyah ba'diyah, belum tarawih sama witir. Kalau di sini 11, kalau di sono 23. Berarti 23 umpama yang ngambil 23 tambah 17 berapa? 40. 40. Berarti udah 40 kali memohon hidayah. Itu belum qobliyah ba'diyah, belum tahajud, belum duha. Duha biasanya berapa, Man? Lah iya kan? Itu tadi baru di Fatihahnya ya. Itu baru di dalam sholat, belum kali di luar sholat. Kita ngaji tadi diawali Fatihah, nanti selesai ngaji ya ditutup Fatihah. Belum lagi kalau kita hadir di acara tahlilan. Tahlilan itu kadang ada yang mimpin tahlil satu arwah satu Fatihah. Ila hadrati ruhiyanto al-Fatihah, ila hadrati yanti al-Fatihah. Lah kalau yang dikirimi 20 kali kita baca Fatihah ya. Berarti 20 kali kita pokoknya banyak banget ya. Itu baru di Fatihahnya. Belum kali kalau kita duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu kan 8. Kalau sholatnya santai, kalau sholatnya ngebut. Kalau kita sholat santai kan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 ya. Yang nomor 6 tadi, wahdini, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku. Setiap satu rakaat lagi berarti kan kita baca sekali. Nah, kalau tadi umpama 40 rakaat berarti 40 kali, 40 tambah 40 udah 80 kali kita mohon hidayah. Nah, ternyata terbanyak. Belum lagi kalau kita kunut, yang membiasakan kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami di tengah-tengah orang yang Engkau beri petunjuk. Walaupun yang baca cuma imam, kan kita mengaminkan, amin. Berarti kalau dihitung-hitung sehari lebih dari 100 mungkin kita memohon hidayah kepada Allah. Secara gak sengaja ya, wong kita yang gak pernah ngitung. Nah kenapa itu? Karena memang hidayah ini mutlak milik Allah. Mau dikasih ke siapa, mau dicabut kapan, ya terserah Allah. Gak ada jaminan yang sekarang pada iman, pada ini masih pada nanti di akhir hayat iman, ya gak ada jaminan. Kan beberapa tahun yang lalu sempat heboh ya, keluarga dari orang terpandang di Indonesia ini, kecilnya Islam, remaja Islam, mudanya Islam menjelang maghrib alias menjelang mati malah mengumumkan keluar dari Islam dengan undang wartawan biar disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Katanya dia bilangnya kembali ke agama nenek moyang. Alasannya ya terserah lah. Ini kan menunjukkan bahwa hidayah itu mutlak milik Allah. Kecilnya dari lahir keluarga Islam, yo menjalani kehidupan dengan cara Islam lah. Giliran udah menjelang maghrib, mungkin udah jam 5 atau setengah 6 kali ya. Udah tua kan. Lah malah keluar dari Islam. Ada yang dari kecil bukan Islam, menjelang akhir hayatnya Islam, malah bagusan begini, husnul khotimah. Kayak kisah gembong narkoba yang siapa namanya? Yang ditembak mati, Freddy Budiman. Itu kan konon katanya kan di akhir hayatnya luar biasa kan ya. Ya mendingan yang begini, tapi kan ya nggak bisa direncana ya. Dari kecil kafir aja lah, ntar kalau udah mau mati Islam. Nah, iya kalau Freddy Budiman nasibnya bagus, hidupnya muda kaya raya ya, tua insaf masuk surga. Lah kalau udah dari kecil sengsara belum sempet tobat mati, waduh. Lah kullukum dhalun, setiap kita berpotensi tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah, ahdikum, maka akan aku beri hidayah. Karena mutlak milik Allah, kita berdoa supaya hidayah yang sudah ada ini tetap ada dalam diri kita. Orang terdekatnya Nabi
Jangankan sekarang ya, orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, anak Nabi, kalau memang nggak dikehendaki oleh Allah dapat hidayah ya sampai mati kafir. Kan'an nih, Kan'an ini anaknya Nabi Nuh, dakwahnya dinasihatin bukan bentaran 950 tahun. Nabi Nuh nasihatannya kurang apa 950 tahun, kalau sekarang udah berapa generasi. Tapi sampai akhir hayatnya ketika Nabi Nuh udah di puncak kemarahan, kemudian doa minta banjir, anaknya Nabi Nuh kan, ya bunayya irkam ma'ana, kalau dalam bahasa Qur'annya, anakku ayo masuk ke kapal bareng nak, ayo. Jawaban Kan'an apa? Sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma'. Enggak, saya akan naik ke atas gunung, kalau perlu di atas gunung nanti ada pohon, saya akan naik ke atas pohon, dan banjir nggak mungkin nyampe sini. Tapi Allah berkehendak banjir terus. Nah sekarang lagi musim banjir ya. Takutnya Allah lagi marah. Kayak doanya Nabi Nuh, di sini insya Allah banyak nabi, banyak wali, aman. Ada Nabi Idris, ada Nabi Ishak, ada malaikat yang jatuh. Malaikat rokib, aman, insya Allah aman. Masih banyak orang ngaji. Kalau dalam hadis qudsi, Allah itu pengen menimpakan balak ke penduduk bumi ini karena melihat kemaksiatan. Ada beberapa hal yang menyebabkan Allah menunda balak. Yang pertama, ketika melihat anak-anak yang masih menyusu ke ibunya. Kemudian melihat orang-orang yang di tengah malam saat orang lain pada nyenyak tidur, ada yang bangun sholat memohon pada Allah. Nah ternyata dua itu penunda turunnya balak. Nah kalau sekarang dibalik, orang tua bangun bukannya tahajud malah gantiin anaknya yang musuh tadi. Lah itu bukannya Nah iya, Allah menunda bala itu ketika melihat anak yang belum balik masih netek ke ibunya. Kemudian yang dewasa bangun untuk tahajud. Dua itu penunda datangnya bala. Lah kalau dibalik, yang tua bangun sih bangun, cuman bangunnya ya itu wah ini ngeledek malaikat ini bangun cuman kencing doang, habis kencing kata malaikat alhamdulillah akhirnya Eman bangun tahajud hampir mau ditulis lah tidur lagi ngeledek. Ya ibadi wahai hambaku kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastaqimuni ut'imkum. Kullukum setiap kalian ja'iun itu lapar. Ja'i itu lapar. Seperti kayak hadis kalau bulan Ramadan ini yang sering nongol. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa nggak dapat pahala apa-apa, yang didapat hanya haus, lapar dan haus. Pokoknya dapatnya cuma haus sama lapar. Yaitu orang yang berpuasa secara fikih sah, tapi secara atasnya, kelas atasnya gagal. Puasa tapi ya nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Kullukum ja'iun, setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, maka akan aku beri makan. Ini maksudnya setiap kita pastikan minta rezeki. Entah sengaja nggak disengaja, kita itu yo minta rezeki. Dalam banyak doa kan minta rezeki. Rezeki kan bukan hanya duit, harta benda yang kita punya ya. Kesehatan yo rezeki, kesempatan yo rezeki, keluarga aku rukun, anak-anak pada sehat yo rezeki.
Lah rezeki yang kita minta dalam sholat itu ya berulang-ulang, cuman kita nggak ngeh lagi. Ketika tadi loh, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, yang nomor 5, warzuqni, ya Allah karuniakan rezeki kepadaku. Lah rezeki macam-macam jenisnya, cuma kita kadang mengkonotasikan rezeki itu harta benda, padahal yo enggak. Harta benda itu hanya kesekian dari jenis rezeki. Ada makalah dari Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau enggak salah saya kutip, rezeki itu yang tingkatan terendah adalah harta benda yang kita punya. Kemudian yang atasnya adalah putra-putri yang soleh-solehah. Kemudian yang atasnya iman Islam. Jadi rezeki tertinggi itu iman Islam. Karena itu yang terus akan kita bawa sampai mati, yang menentukan kelanjutannya. Kemudian yang tingkatan kedua di bawahnya maksudnya adalah putra-putri yang soleh-solehah. Karena itu nanti yang nolong kita. Kita umpama nanti di akhirat amal kita gak banyak, nyasar, hampir mau ke surga, anak-anak kita jadi anak-anak yang baik, ya insya Allah, Pak, jangan ke sono Pak, sini Pak, sini balik. Maka doa kita, ya Rabbi habli minas sholihin. Pengennya setiap orang tua punya anak yang lebih baik dari bapaknya, cuman ya anak biasanya gak jauh-jauh dari bapaknya. Makanya kalau pengen punya anak, ya wis dimulai dari orang tuanya. Lah kemudian tingkatan rezeki yang selanjutnya ya harta benda. Ya itu juga nanti akan kita bawa. Makanya kalau mati hartanya jangan ditinggal ya. Bawa. Tapi bukan kok dibawa fisiknya, ya bukan, wong kuburan cuma 2 kali 1 kok. Yang dibawa paling 1.500.000. Rumah itu berapa? 1.500.000 ya paling biayanya itu kan ya. Ya beli kafan, beli yang nanggung malah RW ya, pengurus RW yang nanggung ya. Harta kita malah nggak laku. Ya kecuali yang agamanya lain, konon katanya dipakein jas macam-macam ya. Katanya itu kan agama lain. Ya agama kita paling banter berapa sih ya? Lah tapi kemanfaatan dari harta kita itu yang dibawa mati. Orang kalau pinter, kalau pergi kemana-mana, barang itu kan nggak perlu bawa ya. Nah udah ada yang bawain. Kita mau pulang kampung, walaupun barang bawaan kita banyak, kita nggak perlu bawa. JNE nganterin sono. Lah orang yang cerdas itu ketika bawa hartanya ke akhirat nggak perlu dibawa sendiri, titipin ke masjid. Belum kelar, titipin man. Nggak usah dibawa sendiri, titipin aja sini. Bawa sendiri repot. Titipin ke masjid, titipin ke jalan, misalnya duitnya kelebihan buat kecor jalan, mantul. Itu artinya kita mau pergi kemana-mana tapi gak repot bawa barang kita, dititipin. Jadi kita belum mati, barang kita udah nyampe sono duluan, wong udah dititipin, kita belum pulang kampung, paketnya udah nyampe kampung sono. Bukan kita nanti sampai sono udah siap semua. Begitu kita nyampe akhirat, loh udah siap nih, mobil udah ada. Lah kalau dibawa sendiri repot. Teman kan kita senengnya bawa sendiri masalahnya ya. Senengnya bawa sendiri ya. Padahal repot. Ya ibadi kullukum alim wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihan. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa wa'fu 'anna.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد